Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Selamat bergabung di Zoom meeting bagian kedua kita, yaitu menyusun value keberlimpahan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah di rumah saya ini sedang hujan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin saya juga yang di tempat Anda, baik Anda sedang hujan maupun sedang tidak hujan, itu adalah tanda karunia dari Allah juga ya. Setidaknya kita semua sehat ya. Baik, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah membahas apa itu value ya. Kemudian juga membahas standar keberlimpahan Anda itu apa, kayak gitu ya. Oh, tempat saya lagi mati lampu, alhamdulillah ya, cuma lampunya yang mati. Ada aja yang dialhamdulillahkan. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas tentang value dan keberlimpahan. Yang namanya value adalah apa yang paling dianggap penting. Nah, lalu di akhir sesi teman-teman semua, kita membahas tentang ada tugas, yaitu menuliskan 20 hal yang dianggap penting. Sekali lagi, menuliskan 20 hal yang dianggap penting. Bila Anda belum mengerjakan, saya kasih waktu teman-teman semua 10 menit, karena kalau Anda tidak mengerjakan, Anda cuma jadi penonton, beneran. Anda jadi penonton doang. Oke, jadi sekarang siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, tulis 10 hal yang penting menurut Anda. Tulis 20 hal yang penting menurut Anda. Oke, ini jadi siapapun yang baru masuk langsung ngelihat ini, silahkan dikerjakan. Hanya 10 boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Sebenarnya Anda enggak ngerjain juga boleh. Jangankan 10 boleh, enggak boleh. Enggak ngerjain juga boleh. Sebab ya kan Anda kan yang mau sampai tingkat apa Anda berpartisipasi dalam pembelajaran ini, itu pilihan Anda ya. Terserah. Oke, jadi ini enggak ada paksaan ya. Cuma saya memberi kesempatan aja daripada Anda nanti jadi penonton bingung. Saya kasih kesempatan 10 menit teman-teman untuk menuliskan apa yang paling penting. Tulisnya di kertas ya. Di kertas aja tulisnya ya. Karena nanti kita bakal coret-coretan.
Silahkan tulis di kertas atau di buku 20 hal yang penting menurut Anda. Tidak perlu ditulis di chat, tidak perlu. Cukup tulis di kertas atau di buku ya. Sebab kita akan coret-coretan nanti ya. Tinggal 5 menit lagi, silahkan. Tiga menit lagi ya. Bagi yang baru datang, silahkan lihat layar. Tugasnya adalah tulis di kertas atau buku tulis 20 hal yang penting menurut Anda. Silahkan kerjakan sekarang ya.
Baik, teman-teman semua, ini apa? Mudah-mudahan Anda sudah selesai ya. Tulis di kertas 20 hal yang paling penting menurut Anda. Nah, teman-teman, kenapa kita mesti membuat 20 hal yang paling penting? Agar kita bisa sadar sebenarnya ini loh yang penting menurut saya. Nah, ini handphone Diko kayaknya saya ganti jaringan dulu teman-teman, di sini jaringannya kurang bagus. Oke, barusan saya keluar kayaknya. Oke, nggak ada suara ya. Ya, jaringan di sini kurang bagus. Akhirnya saya ganti ke jaringan yang GSM. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, teman-teman semua, ini menarik tentang apa yang dianggap penting. Kalau seandainya Anda sebagai pelajar dan Anda sebagai petani, maka apa yang dianggap penting jadi beda. Benar nggak teman-teman? Setuju ya? Apa yang Anda anggap penting jadi beda. Kalau pelajar yang dianggap penting nilai bagus. Sementara petani yang paling dianggap penting adalah pengetahuan yang praktis. Bisa dipraktekkan dan itu menghasilkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pelajar, bodo amat pengalaman, ilmu, bodo amat, pokoknya yang penting nilai, misal. Kayak gitu ya. Nah, ketika seorang pelajar yang dia berpikir yang paling penting adalah nilai, maka dia sangat mungkin teman-teman semua, sangat mungkin berpikir bahwa yang penting nilai bagus, gimana caranya? Sehingga ada istilah nyontek. Perhatikan. Jadi nyontek itu menurut dia salah nggak? Nggak ya. Menurut dia itu nggak salah nyontek itu. Kenapa? Karena yang penting nilai. Bahkan mohon maaf teman-teman semua, ini mahasiswa juga. Di zaman saya kuliah, itu nilai di KRS lagi, nilai di hasil apa semacam rapot ya, saya jadi lupa namanya apa dulu ya namanya ya. Itu bisa apa namanya? KHS. KHS itu jadi dia bayar 50.000, saya ingat banget dulu. Bayar 50.000 hasil studi. Ke petugas di TU-nya, tata usahanya. Saya ingat banget tuh. Agar nilainya dari C jadi B kayak gitu. Kenapa? Karena penting buat dia. Karena kalau nilainya bagus, dia mudah dapat kerja. Jadi IPK-nya kan mempengaruhi, IPK minimal berapa kayak gitu ya. Seperti itu. Dengan kata lain teman-teman semua, kalau seandainya si pelajar nih ya, si pelajar atau mahasiswa ini nyontek, lalu ada orang yang punya value berbeda, tentu aja akan disalahin, benar nggak? Iya. Nah, Anda nyadar nggak sih bahwa Anda dengan pasangan value-nya bisa beda? Benar nggak teman-teman? Iya. Dan selama ini nggak pernah saling bertanya, benar nggak? Nggak pernah saling ngecek untuk saling memahami, nggak pernah. Jalan aja, tahu-tahu ribut aja, benar nggak? Kata istri itu, mestinya begini Pak, kata papahnya itu. Enggak begitu, mestinya begini, ribut. Padahal mereka tuh beda value. Dan sayangnya,
baru usia 50 tahunan baru dikasih tahu sama Pak Sofyan katanya tentang ini tuh ya. Mestinya kan dari dulu sebelum nikah disamakan dulu value-nya. Benar nggak teman-teman? Mestinya sebelum nikah, sehingga banyak kasus pertengkaran karena masing-masing nggak ngerti value-nya tuh apa. Kayak gitu. Nah, ini dulu ya. Sekarang petani, bagi petani yang paling penting apa? Misal ya, bagi petani yang paling penting, misal nih, panen berlimpah, katakanlah gitu. Katakanlah gitu. Pokoknya yang penting panen berlimpah deh. Gimana caranya? Nah, ternyata panen pertama kena hama. Oh ya oke lah, ini bencana lah. Panen kedua kena banjir, misal. Dia jadi bertanya, ini supaya berlimpah gimana panennya? Ada yang bilang, wah ini kurang syariat. Pernah dengar kata-kata itu? Kurang syariat ini Pak. Hakikatnya betul dari Allah, tapi syariatnya. Coba Bapak siapin telur, dogan. Sama jampi-jampi, kurang lebih kayak gitu, sama kemenyan. Ingat nggak teman-teman? Akhirnya pakai apa? Sesajen kayak gitu ya. Sehingga sikapnya dia pakai sesajen. Kenapa? Karena dipengaruhi bahwa supaya panen berlimpah itu pakai ini gitu loh. Jadi kalau ada orang pakai sesajen, kemudian dikritik, katakan disalahin, ya dia si petani ini nggak bergeming. Kenapa? Nu penting mah panen berlimpah gitu loh. Paham ya? Kayak gitu. Masalah kemudian ini sebenarnya benar atau salah kan beda persepsi. Tapi sampai di sini teman-teman semua, kita dipengaruhi oleh value masing-masing. Yang repot itu kalau suami istri nggak saling paham value-nya. Oke. Yang lebih repot lagi kalau orang tua dan anak nggak ngerti value-nya masing-masing dan saling membiarkan. Kebayang nggak kalau anak value-nya berbeda dengan orang tua? Kata orang tua, Tuhan nak yang penting. Kata anak, enggak mah. Yang penting itu duit. Bener ya, beda ya jadinya ya. Kayak gitu. Nah, sekarang Anda tentukan value itu. Apa yang paling penting dari 20 dulu. Tapi kita belum nyaring, belum. Kita belum nyaring. Nah, hal yang menarik kedua adalah tentang value, teman-teman semua. Pada saat Anda menjadi pelajar atau menjadi mahasiswa, katakanlah yang penting itu nilai. Tapi begitu Anda di masa berikutnya menjadi seorang petani, value-nya jadi berubah. Setuju? Oke, value-nya bisa berubah. Kayak gitu. Apa yang dianggap penting, itu bisa berubah. Pertanyaannya, kenapa itu dianggap penting? Karena dianggap vital. Karena dianggap itu nyawa. Lebih dari nyawa. Katakanlah seperti itu ya. Jadi, kenapa dianggap penting? Sebab sebutlah menyelamatkan. Nah, menyelamatkan. Perhatikan teman-teman semua. Kenapa dianggap penting? Sebab hal itu dianggap menyelamatkan. Contoh misalkan, paman saya mengatakan begini, paman saya. Yang penting kamu jujur. Mungkin orang tua zaman dulu, ya bukan zaman dulu, zaman sekarang juga gitu kan. Adalah orang tua yang mengatakan begitu. Yang penting kamu jujur, nak. Kamu apapun yang dikerjakan, mesti jujur. Kalau nggak jujur, selesai urusan kamu. Kamu mau pintar apa juga nggak penting. Yang penting jujur. Nah, perhatikan. Kenapa? Karena menurut paman saya, yang dianggap menyelamatkan itu adalah kejujuran. Orang jujur disukai, ketika kesulitan banyak yang membantu. Setuju ya? Kayak gitu. Karena dianggap penting. Tetapi teman-teman semua, pada pengalaman berikutnya ternyata kejujuran membawa seseorang pada, sebutlah dia gara-gara jujur dia malah difitnah sama orang lain, dianggap polos, kayak gitu ya. Gara-gara jujur dia malah dijauhi. Sepupu saya gara-gara jujur dijauhi ya. Dia kerja di pemerintah bagian keuangan lah, kayak gitu. Karena teman-temannya terancam. Yang namanya korupsi itu mesti bareng-bareng katanya. Kalau satu orang nggak korup, mereka pada khawatir kayak gitu. Nah, ketika gara-gara kejujuran kemudian menjadi tidak selamat, maka value orang bisa berubah. Oh, ternyata kejujuran nggak penting nih. Nah, itu sebabnya teman-teman semua ada orang waktu kuliah sangat agamis. Karena menganggap agama penting. Setelah dia mengalami, sebutlah kesulitan hidup, yang ternyata kok aku walaupun agamis malah tambah sulit hidupnya.
dia berubah teman-teman semua menjadi liberal. Paham? Ini gara-gara value. Value-nya berubah karena pengalaman hidup. Gara-gara jujur kena PHK, misal kayak gitu ya. Kayak gara-gara jujur disikut-sikutan. Nah, pada akhirnya komitmen Anda kepada value ya sebenarnya ya tergantung orang juga ya. Tergantung orang juga. Kayak gitu. Yang jelas kalau misalkan dari agamis ke liberal ya komentar saya yang namanya setan nggak pernah pensiun ya. Nggak pernah pensiun. Cari cara supaya orang itu meninggalkan agamanya. Kayak gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin value kita berubah teman-teman semua. Nah, sekarang dalam konteks yang lebih spesifik lagi yang kita bahas seperti ini teman-teman. Katakanlah ini seseorang si A. Nah, seseorang ya, si A katakanlah ya. Zaman dulu dia hidupnya susah katakanlah. Zaman dulu dia hidupnya susah. Sering dihina, sering disakiti. Sehingga yang terpenting bagi dia adalah teman yang membantu. Penting banget bagi dia. Kenapa? Karena begitu dapat teman yang membantu, luar biasa menurut dia loh. Nah, ternyata teman-teman semua, seiring perjalanan waktu, dia katakanlah berikhtiar dan hidupnya sukses. Sekarang dia ada di sini nih. Ada di sini. Oke. Ada di sini. Kayak gitu ya. Nah, pada saat di sini, menurut Anda, masih tepatkah yang terpenting bagi dia itu teman yang membantu? Itu pertanyaan saya. Sementara di sini dia udah sukses nih. Masih tepat nggak? Tadi ada jawab belum tentu. Nah, ini teman-teman semua yang perlu kita koreksi gitu loh. Jangan-jangan gara-gara si orang sukses ini mementingkan yang penting teman yang membantu, maka dia jadi balas budi semua. Yang masuk ke perusahaan dia teman-temannya semua, padahal sebenarnya enggak kompeten, sangat mungkin begitu, benar nggak? Sehingga dia terjebak dengan situasi yang dia ciptakan sendiri, dengan masalah yang dia ciptakan sendiri. Dulu benar ketika posisi dia perlu ditolong, teman yang membantu berharga banget. Tapi ketika dia sukses, itu nggak bisa semuanya dinilai dengan teman yang membantu gitu loh. Nggak mesti. Tetap aja kalau ngomongin tentang perusahaan, mesti melihat siapa yang paling kompeten di bidang itu. Jangan ngelihat teman, orangnya dulu baik, aku bantu aja. Karena perusahaan bukan yayasan, bukan lembaga sosial kayak gitu. Artinya apa? Value dia ini mesti diubah. Benar teman-teman? Value dia ini mesti diubah. Inilah yang akan kita lakukan sekarang. Sangat mungkin Anda meyakini sesuatu karena pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yang sekarang sebenarnya udah berubah, Anda masih pakai value itu. Ngerti? Kalau paham, ketik paham. Kalau paham, ketik paham ya. Ini adalah cara belajar biar Anda selalu ingat. Oke. Nah, sekali lagi, kebayang dong kalau Anda misalkan ya hidup di masa lalu dengan value yang sama, padahal kehidupan Anda sudah sangat berubah. Kayak gitu. Dan bisa jadi sebenarnya value ini malah jadi beban buat Anda, nggak sadar. Oke. Nah, itu sebabnya kita pengen ngebenerin ini. Oke, ngebenerin ini. Caranya gimana ngebenerin? Nah, tadi saya kasih, ya udah hilang ya tadi. Tadi ada tugasnya adalah tulislah 20. Nah, tulislah 20 hal yang dianggap paling penting. Oke. Saya anggap sudah menulis. Walaupun saya tahu nih banyak juga peserta baru ya. Tapi kalau saya ulang lagi dari awal, nih nggak beres-beres gitu kan. Jadi 20 hal yang dianggap paling penting. Oke, ini tugas Anda yang pertama.
Tugas Anda yang kedua adalah diurutkan, dibuat urutan dari yang terpenting nomor 1 sampai nomor 20. Oke, silahkan Anda kerjakan, saya beri waktu 5 menit. Oke, Dewi Savitri baru nemu 10, tanya lagi, apa yang penting? Tanya lagi, terus aja tanya ke dalam, apa yang penting ya? Apa yang menurut penting? Tiap orang beda-beda ya. Oke, ini bagi yang belum ya. 5 menit berarti 20 berapa nih? Lewat 8 di handphone saya, di jam saya. Saya sudah 20 tapi berubah mulu untuk mengurutkan. Enggak apa-apa. Sekarang urutin aja lagi, mana yang penting. Tanyakan lagi ke diri sendiri, mana yang penting. Oke, 5 menit ya. Jam 8 lewat 8 terakhir. Silakan coret 10 hal yang dianggap paling tidak penting. Menyisakan 10 hal lagi.
Sekarang silakan coret 5 hal yang dianggap paling tidak penting ya. Nah, Anda kemudian dapat 5 sisanya. Cek lagi. Cek lagi mulai dari yang paling penting dengan nomor 5. Silakan cek lagi. Semua penting bingung. Oke. Saya ambil contoh tadi Mbak Fahlidar, mana Fahlidar? Saya cek ya Mbak Fahlidar. Oke, Mbak Fahlidar coba di ini dibuka suaranya. Bisa nggak? Bisa Mbak Fahlidar? Udah. Oke. Pertanyaan saya, videonya dibuka nggak Pak Fahlidar? Buka, Pak. Buka ya, bentar-bentar saya ngecek dulu. Biar, bentar. Mana nih Mbak Fahlidar nih? Saya lagi mesti nyari ke ini, ke apa di layar. Kebayang nggak sih? Oh ini dia nih Fahlidar nih. Nah, nih Mbak Fahlidar. Contoh nomor 1 apa? Nomor 1, menempati rumah yang nyaman untuk keluarga di tahun Oke. 2022. Yang paling penting, Iya, Pak, yang penting. bukan keinginan loh. Oh, berarti saya nggak tepat ya, Pak? Yang paling penting antara nafas dengan uang, mana yang paling penting? Ya Allah. Bukan keinginan, itu mah keinginan. Oh, berarti tidak tepat deh, Pak. Saya ya, buatnya keinginan semua nih. Bukan. Yang paling penting. Ini contoh nih ya. Oke. Bubar. Beda. Berarti saya tidak tepat, Pak. Iya, bentar. Saya paham berarti ya, Pak ya. Ya, sip, nggak apa-apa. Bu Lastri. Bentar, Bu Lastri. Coba Bu Lastri, bisa nggak buka suara? Boleh, Pak. Bu Lastri udah bikin? Sudah, alhamdulillah. Nih, Bu Lastri saya ambil contoh dulu ya. Boleh. Contohnya yang penting apa? Nomor 1. Nomor 1, ibadah tepat waktu. Ibadah. Sebentar. Kok nggak ada tulisannya? Ini contoh aja teman-temannya. Iya, contoh. Bentar, ibadah tepat waktu. Ya, Terus apa lagi? Nomor 2, Al-Baqarah setiap hari. Al-Baqarah setiap hari. Terus? Nomor 3, menikmati. Ini 3 ini awal ya, Pak. Belum. Yang ketiga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kebersamaan dengan keluarga. Terus? Yang keempat, melakukan tugas dengan segera. Melakukan tugas segera. Yang kelima? Yang kelima, menyenangkan orang tua. Menyenangkan orang tua. Oke, sampai 5 aja. Menyenangkan orang tua. Oke. Nah, teman-teman semua, Anda perhatikan, ini kan ibadah tepat waktu. Berarti ada kebalikannya dong. Ada. Ada ya, ibadah Ada, tepat Pak. waktu. Kayak gitu ya. Sebentar, Iya. saya jangan pakai coret-coret deh. Ibadah tepat waktu, kebalikannya adalah apa? Mengulur, apa namanya? Mengulur waktu. Lalai. Atau lebih waktu yang ibadah. lain gitu. Lalai waktu ibadah. Waktu ibadah.
Oke, terus kalau Al-Baqarah, Setiap Anda hari nggak, berarti, ada Pak, berarti dia baca apa nak WA apa segala oke, jadi baca tapi tidak apa? dapat pahala gitu istilahnya ya. Kan berarti ini kan konsisten nih, berarti nggak konsisten gitu bacanya kan? Iya iya Pak. Tidak konsisten. Heeh. Oke, ini kebalikannya nih. Iya. Lalu menikmati kebersamaan dengan keluarga. Berarti Berarti kebayang dong sering, kalau seandainya berpisah, benar nggak? iya benar. Benar kan? Berpisah dengan keluarga, melakukan Iya. tugas dengan segera berarti menunda. Ini bagaimana kalau menunda? Menunda. Oke. Iya. Menyenangkan orang tua, bagaimana kalau seandainya membuat sedih? Menyusahkan. Menyusahkan, Iya, menyusahkan. kadang Nah, menceritakan oke. cerita sedih berarti kan menyusahkan orang tua. Oke. Nah, Nah, tugas Bu Lastri adalah, dan tugas teman-teman, bikin kebalikan-kebalikannya. Kalau bisa. Ntar dulu, sebentar teman-teman semua. Tidak semua Anda mungkin bisa menyusun kebalikan-kebalikannya. Jangan dipaksa. iya. Kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Contoh yang nggak bisa kebalikan-kebalikannya itu apa? Misalkan nih, 5 hal yang penting. 1, ibadah. 2, ngaji. 3, anak, uang, sedekah. Kebalikannya apa? Ibadah misalkan maksiat. Ngaji apa? Anak kebalikannya apa? Uang kebalikannya apa? Gitu ya. Bisa jadi nanti gini teman-teman semua, bukan kebalikan. Ibadah berarti enggak ibadah, ngaji berarti enggak ngaji, anak Enggak berarti dicuekin. anak, katakanlah ini kan maksudnya anak itu anak baik gitu kan, Iya, mendidik atau anak terurus kan gitu ya. Mendidik anak, iya. Ini contoh nih Kuswartini nih. Oke, saya ke Kuswartini masih ada nggak ya? Bentar ya. Ibu, Bu Lastri, saya simpan, saya ini dulu ya. Oke, Bu Lastri saya sudahi dulu. Tadi itu siapa ya? Saya lupa. Dia ke saya. Nah, ini nih, atau ini nih yang Anda bisa lihat bareng-bareng di chattingnya ya. Nih, Eni Lestari. Allah hidup bernafas sehat bahagia. Benar ya? Ini contoh aja. Eni Lestari. Nah, Eni Lestari itu bikinnya itu Allah hidup, kemudian dia apa sih? Allah hidup bernafas sehat bahagia. Allah hidup bernafas sehat bahagia. Iya. Kan gitu ya? Oke. Perhatikan. Allah menjadi prioritas, benar ya? Nah, teman-teman semua, ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau Allah tidak diprioritaskan? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kebalikannya. Ini untuk menyusun sebenarnya logika kebalikannya itu apa? Berarti bukan Allah prioritas, artinya bisa jadi kebalikannya itu melalaikan Allah. Oke, di sini melalaikan Allah misalkan. Ntar saya bikin ini dulu yang baru. Kebalikannya melalaikan Allah. Terus kalau hidup, misalkan maaf, mati. Yang bernafas, sebut aja susah nafas. Sehat, sakit. Bahagia, menderita. Kayak gitu. Ini udah ada kebalikannya ya. Sampai sini dulu teman-teman semua. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda paham? Kalau nggak paham, silahkan tanya. Suara sudah saya buka. Siapa yang mau nanya duluan? Oke. Konita aman? Konita? Mbak Konita? Nggak paham Pak, karena baru masuk. Oh, kalau baru masuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak paham karena baru masuk, nanti ada rekamannya ya. Lewat aja nggak apa-apa. Oke, tapi minimal yang Anda nih yang udah tadi. Oke. Anda kebayang nggak teman-teman semua? Tadi jawabannya nggak paham karena baru masuk. Kalau seandainya Anda nggak ngikutin dari awal tadi tuh instruksi disuruh bikin 20, ya Anda nggak ngerti juga selanjutnya kan. Kayak gitu ya. Oke.
Nah, teman-teman semua, tugas Anda adalah membayangkan Anda ada di posisi kebalikannya. Tadi misalkan, yang terpenting bagi saya Allah. Bagaimana kalau Anda dijauhi Allah? Anda bayangkan satu momen hidup di mana Anda merasa jauh dari Tuhan. Lalu setelah itu ngapain? Setelah itu adalah ucapkan istighfar sampai merasa lega. Oke, setelah itu adalah, jadi tugas selanjutnya, bayangkan Anda ada dalam situasi kebalikan itu. Oke, tadi misalkan yang penting uang, Pak. Bagaimana kalau Anda nggak punya uang sama sekali? Misalnya, kebalikannya. Sehat yang penting, Pak. Bagaimana kalau Anda lagi sakit? Bayangkan Anda dalam situasi kebalikan itu, lalu istighfar atau, nah, Ho'oponopono sampai lega. Ini buat apa? Sangat mungkin Anda memilih ini tuh karena punya pengalaman traumatik di masa lalu. Kita ingin mengklirkan pengalaman itu supaya tidak menjadi bayang-bayang dalam menyusun value. Oke? Membayangkan satu-satu? Iya. Satu dibayangin. Nah, contoh lagi. Saya kasih waktu teman-teman semua 10 menit. Oke, 10 menit. Anda bayangkan salah satu aja, misalkan nomor satu dulu deh. Contoh tadi itu. Yang penting itu Allah. Bayangkan Anda dijauhi Allah. Bayangkan Anda sedang lalai dari Allah, katakanlah ya. Lalu bayangkan Anda rasakan kembali istighfar astagfirullahaladzim. 10 menit aja. Anda lakukan sekarang. 10 menit aja. Lakukan sekarang. Silahkan teman-teman semuanya. Salmiwati, ibadah konsisten. Bagaimana kalau ibadahnya bolong gitu ya? Ada nggak ibadah misalkan? Bayangkan situasi itu, pernahkah Anda mengalami itu? Lalu istighfar berulang-ulang 10 menit aja. Silakan teman-teman semua, ada waktu 10 menit sampai jam 20.31. Ho'oponopono kalimatnya gimana? Kalimatnya bagi muslim istighfar, Anda udah tahu istighfar, bagi agama lain boleh pakai ho'oponopono. Ho'oponopono itu kalimatnya aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Oke. Sepuluh menit ya, teman-teman. Kalau muslim hanya istighfar, iya. Sebenarnya boleh juga pakai ho'oponopono ya. Kalau belum bisa fokus gimana? Ya nggak usah dikerjain. Nggak apa-apa, Pak. Nanti aja ya. Tapi Anda udah tahu nanti ini mesti jadi PR.
Oke. Baik, teman-teman semua. By the way, kalau saya ya barusan pakai istighfar, saya muntah. Makanya tadi ditutup. Kalau ada yang ngerasa pusing, ya itu sebenarnya waktunya kurang banyak ya. Lakukan terus. Ketiduran. Jadi ngantuk. Saya pusing. Nah, pusing tuh mesti lebih lama lagi. Mual. Suami saya muntah, benar nih. Mual, nangis, oke. Sesak dan mual. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, itu mestinya itu lebih dari 10 menit mestinya. Oke. Mestinya lebih dari 10 menit. Nangis, Pak, bagus. Nangis, bagus. Nah, kenapa sih bisa begitu? Teman-teman semua, contoh ya, yang penting itu Allah, katakanlah ya. Nah, nggak sadar, bisa jadi kita seseorang tuh bukan mencintai Allah, bukan, tapi malah takut sama Allah. Bedanya apa, Pak? Anda pernah nggak waktu kecil pulang ke rumah karena takut sama orang tua? Pernah nggak? Anda lagi main nih, akhirnya pulang ke rumah karena takut sama orang tua. Oke. Tapi pernah nggak di sisi tua Anda pulang bawa oleh-oleh? Oke. Anda pulang ke rumah karena tahu orang tua Anda bawa oleh-oleh. Nah, sama-sama pulang. Sama-sama orang tua yang penting. Tapi beda. Yang pertama motifnya ketakutan Anda, yang kedua motifnya mencintai, rasa suka, rasa bahagia. Oke. Kayak gitu ya. Ini mohon maaf ya, saya habis muntah, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, nah pada saat kemudian Anda mengingat orang tua, lalu saya bilang kebalikannya, dan dalam hal ini adalah contoh Allah ya. Saya minta untuk membayangkan kebalikannya, di mana Anda pernah lalai misalkan ya, Anda bayangin lalu istighfar. Nah, itu memori masa lalu itu saling ini teman-teman semua, saling keluar, memori-memori yang sebenarnya yang melatari Anda begitu. Nah, disitulah kemudian Anda nggak nyaman. Reaksinya macam-macam, bisa muntah, bisa pusing, bisa nangis, bisa pegel, macam-macam, bisa ngantuk. Kenapa dibikin ngantuk? Supaya Anda nggak ngelanjutin sebenarnya. Nah, bagi Anda yang ngantuk-ngantuk, nanti siapkan air minum, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu minum. Bisa nanti diulang ya, Anda boleh ngulang lagi. Suara saya tidak terdengar. Yakin? Yang lain pada dengar suara saya nggak? Anda coba dengar, yang lain dengar. Berarti mungkin biasanya pengaturan di handphonenya ya. Oke. Sip. Nah, tugas Anda, nah ini tugas lagi teman-teman semua. Tugas Anda. Ini kan baru, kalau saya malas lanjutin Pak, kebayang masa lalu, jadi nggak mau lanjut. Itu pilihan. Kebayang masa lalu artinya apa? Berarti masih ada masa lalunya. Tidak mau dibuang, yaitu pilihan. Contoh misalkan, Pak, saya emang nggak mau bersihin rumah, males Pak, nanti kotor-kotornya pada keluar semua. Ya boleh. Rumah kan kalau misalkan Anda nih ngebersihin rumah, terpaksa akhirnya harus ngeluarin dari mana? Dari kolong meja, dari kolong sofa, bener nggak? Padahal kalau Anda nggak ngebersihin ya paling dari lantainya doang yang terlihat gitu loh. Boleh nggak? Pak, saya males Pak, nggak mau ngebersihin, nggak mau ngambil dari kolong-kolong, nanti rumah saya kotor lagi. Ya silahkan, simpan kotoran itu di rumah. Kayak gitu ya. Nah, sekali lagi, karena kita bicara tentang value keberlimpahan, maka yang disebut berlimpah itu Anda lega. Benar? Lepas dari rasa takut. Benar ya? Lepas dari rasa gelisah. Lepas dari penyesalan. Setuju teman-teman semua?
Nah, saya itu sedang melepas Anda satu persatu gitu loh. Paham? Sehingga Anda akan berlimpah dengan sendirinya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, urutannya kayak tadi. Ini mahal, mahal ya. Ini temuan teman-teman semua. Kalau Anda menjadi sangat emosional, sangat tidak nyaman, berarti benar. Berarti benar. Terapi ini benar. Lanjut. Nah, perhatikan teman-teman semua, balik lagi ke sini. Tugas Anda selanjutnya, ini dilakukan hal yang sama. Untuk 5 lagi. Nah, untuk 4 sisanya, ini lakukan hal yang sama. Oke? Dan saya tidak akan memandu Anda di sini. Kenapa? Karena kalau ini aja 10 menit belum cukup, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Sementara kita jam 20.39. Oke, kayak gitu ya teman-teman semua ya. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau bertanya, tapi jangan nanya tadi materinya apa ya, pas saya kelewat, jangan nanya itu. Oke. Pak, baca Al-Baqarah apa harus di tempat sunyi tanpa ada suara orang lain atau bisa di tengah aktivitas luang? Terserah, baca Al-Baqarah terserah. Mau ada orang, mau nggak ada orang, terserah. Oke. Sekarang masih nangis, biarkan nangis. Kalau ingin dapat income 10 juta, bayangin apa? Ya bayangin duitnya lah. Oke, bayangin duitnya ya. Bu Misla ini Bengkulu belum paham. Iyalah orang materinya sepotong-sepotong. Bagusnya berapa menit melakukan Ho'oponopono? Bukan patokan ke menit. Patokannya ke rasa lega. Tidak fokus ke satu masalah, Pak. Hadir semua yang bikin nyesak. Bagus. Itu benar. Terus aja istighfar sampai lega, sampai nyesaknya hilang. Oke. Ulangi tugasnya, Pak. Nah, ini yang nggak bisa saya lakukan. Tinggal nonton ulang aja ya. Tinggal nonton ulang. Tadi ngantuk, terus minum, habis itu sendawa sampai lega, ngantuk hilang. Gimana Pak Sofyan? Nggak gimana-gimana, memang itu benar. Sendawa keluar, nah masalahnya keluar. Energi negatifnya keluar. Biasanya sekitar 30 menit baru lega, Pak. Baik, ada yang seperti itu. Ada yang 1 jam. Oke. Pak, bagaimana kalau sudah istighfar 10 menit, hati belum merasa nyaman dan lega? Tambahin 30 menit. Saya nangis, saya bersyukur Allah masih memberi saya hidup macam-macam, makasih Pak. Oke, itu kan muncul kesadaran sendiri akhir. Pak, Al-Baqarah ayat berapa yang harus dibaca? Saya nggak bahas Al-Baqarah ya. Saya di sini nggak bahas Al-Baqarah ya. Ho'oponopono ini harus fokus ya Pak? Nggak harus. Putih Anissa nggak harus. Jangan gunakan kata-kata harus. Saya datar aja Pak, nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak Halidar sudah berapa kali Ho'oponopono berapa bulan yang lalu, terus sekarang datar, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Imajinasi kurang jelas gimana Pak? Oke. Sebenarnya ini persepsi bahwa imajinasi kurang jelas. Sekarang siapa tadi yang bilang imajinasi kurang jelas? Pakai nomor lagi namanya, saya juga bingung nyebutnya. Yang ngerasa imajinasi kurang jelas, tolong tebak tulisan kaos saya apa? Apa warna kaos saya? Pada akhirnya Anda ngebayangin kan tadi Pak Sofyan warna kaosnya apa? Jadi imajinasi kurang jelas itu persepsi. Hitam. Hitam kan? Tulisannya apa? Bingung. Smile, smile. Smile, smile. Oke. Anda kan kebayang sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi gampang ngebayangin itu. Pak, misal punya kenangan buruk dengan orang lain udah memaafkan, tapi saya memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dia, memilih menjauh, apakah artinya belum memaafkan, belum tuntas? Iyalah, belum beres lah.
Masih menjauh. Karena kalau mendekat takutnya emosi memuncak lagi. Nah, Pak, untuk meningkatkan penjualan apa yang harus kita lakukan, Pak? Praktekin materi ini. Semuanya. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Lanjut nih. Saya tutup lagi suaranya. Masih nyesek. Bagus, Marlinda. Lanjutin terus ya. Kalau perlu, matikan video ini. Anda nggak usah ikut Zoom ini. Terus aja ucapkan. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman semua, katakanlah, ingat, Anda udah beres ini semua. Misal, selanjutnya adalah Anda jawab pertanyaan ini. Saya marah bila. Saya takut bila. Ini hanya Anda jawab manakala udah selesai. Yang 5 tadi. Kalau belum selesai, jangan mengerjakan ini. Saya sedih bila. Saya menyesal bila. Oke. Teman-teman semua, jawaban ini tidak mesti satu. Saya marah bila. Anda bisa bikin daftar 100 kah? Ini juga bisa 100 kah? Terserah. Saya sedih bila. Anda mau 100 kah? Boleh. Oke, jadi nggak mesti satu. Sangat mungkin pengalaman Anda banyak. Tapi ingat, ini hanya diisi manakala sudah selesai 5 tadi. Oke. Kayak gitu ya. Jadi mesti 5 tadi udah beres dulu ya. Ini Anda mesti bertanya sesuai konteks ya, jangan lompat-lompat dulu. Ini bahasannya tentang menyusun value loh. Kayak gitu. Nah, 5 yang mana yang harus Anda selesaikan tadi ya di sini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini value Anda, bukan value, ini hal yang Anda anggap penting, ini kebalikannya. Lalu Anda ho'oponopono satu-satu atau istighfar satu-satu sambil ngebayangin satu aja dulu. Bila Anda merasa ini sudah beres, maka Anda mengerjakan yang kedua. Tugas kedua adalah Anda menulis. Saya marah bila disakiti, dihina, direndahkan, diapain. Contoh ya, saya ambil contoh. Saya marah bila. Saya dulu tuh marah bila dihina. Diapain? Dimarahi. Kalau dimarahi saya berbalik marah juga. Dulu dimarahi. Atau satu lagi saya lupa ya, dibohongi kalau nggak salah. Nah, teman-teman semua, tugas Anda adalah membayangkan bagaimana Anda pernah dihina. Lalu ucapkan istighfar berulang-ulang sampai merasa lega. Oke? Atau ho'oponopono sampai merasa lega. Kemudian Anda bayangkan ketika Anda pernah dimarahi. Sama, istighfar sampai merasa lega, ho'oponopono sampai merasa lega. Pun sama, ketika Anda pernah merasa dibohongi. Oke? Ini baru marah doang nih. Belum takut, belum sedih, belum menyesal. Banyak dong, Pak. Iya. Kayak gitu. Kenapa? Mesti begitu, kita sedang mengklirkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa jadi menyusun persepsi kita. Sehingga lama-lama menyusun value kita. Sehingga value kita sebenarnya enggak itu, bukan itu loh sebenarnya. Gitu loh. Kayak gitu ya. Sampai di sini paham. Maksudnya selesai itu sudah ho'oponopono atau sudah lega? Sudah lega. Kayak gitu ya. Baik. Nah, setelah itu ngapain? Nah, setelah itu teman-teman semua, tugas ketiganya, ini kan kedua nih, tugas ketiganya adalah Anda susun lagi 5 hal yang
paling penting dalam hidup. 5 hal. Susun lagi. Biasanya itu berubah. Kasih sayang kebalikannya apa? Apakah Anda boleh menyebut dikhianati, disakiti gitu ya? Kebalikan kasih sayang. Sebenarnya sih persepsi Anda sendiri ya, Mbak Listi ya. Tidak disayang. Boleh beda atau gimana? Boleh beda atau gimana? Saya malah nggak ngerti nih, beda apa nih? Beda dengan apa? Saya nggak paham pertanyaannya ya. Sampai di sini tugas Anda. Nah, nanti pada saat Anda menjawab 5 value itu, teman-teman semua, itu value yang fix. Beda dengan 5 hal yang paling penting awal dan atau baru, ya bakal beda memang. Bakal beda sebenarnya. Sebenarnya bakal beda, karena persepsi Anda udah beda. Kayak gitu ya. Bakal beda. Jadi ketika Anda menyusun lagi, sangat mungkin berbeda dengan yang ini. Awalnya Anda mengatakan, oh yang penting Allah, tapi lama-lama sebenarnya nggak perlu disebutin juga itu udah penting gitu lah. Bisa jadi kayak gitu. Oh kayaknya bukan Allah nih yang penting, bukan berarti itu nggak penting, tapi itu mah nggak usah disebut lah, emang itu mah penting gitu kan. Bisa jadi kayak gitu teman-teman. Apapun itu silahkan. Oke. Nah selanjutnya adalah ini praktekin, nanti bakal nyusun sendiri sih. Bakal nyusun sendiri ya. Jadi value itu tergantung bagaimana kita bisa mengclearkan masa lalu. Ya Pak, bukan tergantung ya. Value itu berubah, manakala pengalaman Anda juga dianggap berbeda. Dan repotnya kalau Anda kemudian terbebani dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, maka value-value yang dulu di zaman Anda mungkin sedang tidak baik, itu ke bawah sampai sekarang. Sehingga Anda tidak bertumbuh. Kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, sekarang terakhir. Wah, ini sesi terakhir. Ini sesi pemahaman, teman-teman semua. Ini sekali lagi sesi pemahaman. Kesimpulannya apa? Kesimpulan. 1. Value membentuk keyakinan. Oke, membentuk keyakinan. Dan keyakinan atau belief itu membentuk perilaku. Membentuk keyakinan membentuk perilaku. Oke, sampai situ ya. Dengan kata lain teman-teman semua, kalau Anda berbeda perilakunya dengan orang lain, kalau di keluarga Anda ada yang Anda anggap sebagai, kok kamu tuh melakukan ini sih nak, gitu loh. Anda pengen mengubah dia, Anda mesti mengubah dari keyakinan, dari value-nya. Kalau Anda kemudian tanda kutip berdebat, mempermasalahkan perilaku doang, tanpa Anda tahu apa keyakinan dia, tanpa Anda tahu apa value dia, mau sampai kapan coba berdebat terus, ribut terus, capek. Bener? Paham teman-teman semua? Kayak gitu ya. Capek jadinya. Pak, suami aku tuh kok begini-begini. Maka udahlah. Apa dulu, tanyain dulu value-nya apa. Yang penting menurut kamu tuh apa gitu. Nah, menyamakan value ini teman-teman semua itu nggak bisa sendiri setahu saya. Menyamakan value, misalkan Anda sama pasangan, itu biasanya sih butuh ini ya, butuh mentor. Nah, saya nggak tahu mentornya kemana, saya nggak tahu, jujur aja ya, saya nggak tahu. Dulu sih di pelatihan-pelatihan NLP itu ada. Cuma ya lumayan. Kalau privat kayak gitu gitu kan. Itu menyusun value. Kayak gitu. Ya bagus-bagusnya gimana? Ya mendingan suruh nonton video ini aja ya. Si pasangan Anda. Oke, itu yang pertama. Membentuk keyakinan membentuk perilaku. Berubah karena pengalaman. Oke, value berubah karena pengalaman. Termasuk teman-teman semua bisa berubah lagi manakala pengalaman masa lalu diikhlaskan. Nah,
Value berubah karena pengalaman. Anda mengalami goncangan-goncangan hidup, value Anda biasanya berubah. Tapi bisa berubah lagi manakala pengalaman masa lalu itu diikhlaskan. Kayak gitu ya. Manakala pengalaman masa lalu itu diikhlaskan. Oke, ini kesimpulan. Nah, adapun teman-teman semua, untuk keberlimpahan, ini khusus untuk keberlimpahan. Anda berlimpah, itu butuh 2 syarat sebenarnya. Yang pertama menjadi ahli. Oke. Berlimpah butuh 2 syarat. Syarat dasar. Pertama, menjadi ahli. Oke. Menjadi ahli dan berkontribusi. Nah, perhatikan. Jadi, value akan menuntun Anda, akan membuat Anda menjadi seorang ahli dan berkontribusi. Contoh begini, teman-teman. Keahlian Anda apa? Contoh keahlian saya. Keahlian saya adalah analisa tanda tangan. Oke, keahlian saya analisa tanda tangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan analisa ini saya mau berkontribusi meskipun saya tidak dibayar? Oke, sekali lagi. Meskipun saya tidak dibayar, bagaimana dengan keahlian ini? Dengan keahlian analisa tanda tangan ini, saya mau berkontribusi meskipun tidak dibayar. Maka saya butuh sebuah alasan. Kenapa saya mengerjakan ini? Alasannya adalah kembali ke value. Value saya apa? Oh, value saya adalah nomor pertama, saya mesti bermanfaat. Dampaknya apa? Saya mengerjakan analisa tanda tangan, bikin kuliah WhatsApp dari 2 tahun lalu, setiap minggu. Malah dulu mah 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, saya kecapean. Akhirnya dibikin Sabtu, Minggu. Lama-lama dibikin Zoom meeting juga, sekali kuliah WhatsApp, 1 kali Zoom. Itu udah berlangsung 2 tahun lalu, teman-teman semua, setiap seminggu sekali. Dan itu tidak melihat berapa saya dibayar, itu gratis semuanya. Kayak gitu. Jadi Anda dengan value Anda itu akan membuat Anda menjadi berkontribusi dan konsisten, kayak gitu ya. Jadi dengan value tahu apa value membuat seseorang bersedia berkontribusi secara konsisten. Sampai sini paham? Oke. Ini teman-teman semua. Contoh misalkan value Anda keluarga. Berarti Anda ingin menyelamatkan keluarga diri Anda sendiri maupun keluarga orang lain. Maka Anda bersedia untuk berkontribusi secara konsisten untuk menyelamatkan keluarga, baik diri sendiri maupun orang lain. Karena value Anda keluarga. Atau katakanlah value Anda manfaat untuk orang lain, ya apapun itu. Tapi kuncinya adalah berlimpah butuh 2 hal dasar, menjadi ahli dan kontribusi. Bagaimana Anda supaya menjadi ahli? Ya Anda harus konsisten, balik lagi ke konsisten. Benar ya? Jadi value membuat kita konsisten, teman-teman semua. Apa yang paling kita hargai? Oke, apa yang paling kita hargai? Kalau tanya tentang value ke orang lain, belum tentu tahu bagaimana cara menjelaskan dapat perubahan perilaku orang lain. Kalau saya tidak ingin mengubah perilaku orang lain ya, dalam pengertian tuh, kita jangan berharap orang lain berubah. Tapi kalau diri sendiri berubah, insya Allah orang lain berubah. Kayak gitu. Ini pembahasannya mungkin akan ketemu kalau ikut program terapi afirmasi ya. Jadi di program terapi afirmasi itu, seseorang memperbaiki dirinya, orang lain yang malah ikut-ikutan jadi baik juga. Karena sebenarnya kita terhubung secara energi. Cara menyusun tugas ketiga. Seperti urutan tugas 1 atau langsung cari 5. Boleh cari 5 langsung. Oke, teman-teman semua sampai sini paham? Pada akhirnya teman-teman semua,
Anda sukses karena Anda memiliki peranan tertentu yang sangat penting di dunia ini. Benar? Anda sukses karena memiliki peran penting dalam kehidupan. Selama Anda bukan orang penting, Anda tidak akan sukses. Setuju teman-teman semua? Jadilah orang penting, jadilah orang yang memiliki peran penting. Kenapa peran Anda penting? Karena memang Anda ahli di bidang Anda. Dan kenapa Anda juga penting? Karena Anda bersedia berkontribusi, memperbaiki peradaban. Peradaban. Kayak gitu ya. Jadi dampaknya apa? Kalau Anda sudah tahu value saya apa gitu ya, Anda punya keahlian, Anda akan ngotot di situ, bukan ngotot, konsisten di situ. Nggak akan pindah-pindah, nggak akan pindah ke lain hati. Enggak, teman-teman semua. Nggak akan pindah. Di situ aja terus. Lama-lama Anda juga sukses kok. Sip. Baik, teman-teman semua. Nih ada baru yang masuk. Ini udah jam 25.09. Oke, teman-teman semua, akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Bu Listi, mau nanya Bu Listi? Pak, mau nanya. Bu Listi dulu ya, Bu Listi dulu ya. Oke. Bu Listi, kalau Bu Listi nggak ada berarti Arlina. Nggak ada Pak, saya Pak. Sebentar. Listi masih ada Bu Listi? Saya nggak ada pertanyaan Pak. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, Arlina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kalau pas melakukan Ho'oponopono itu Pak, saya kalau bayangin yang janin sama ibu itu nggak bisa Pak. Terus? Tapi kalau misalnya mengenang ke dosa apa yang pernah kita lakukan, misalnya kayak gitu ya Pak, itu malah bisa nangis sampai terseduh lah kayak gitu Pak. Sebentar Bu Arlina, itu itu nggak bisa itu di masa lalu atau di masa depan? Apakah nanti juga akan nggak bisa? Kan gini, misalkan kata Bapak suruh membayangkan misalnya ibu kita hamil, ibu kita. Betul. Pertanyaan saya Mbak Arlina, nggak bisa itu pengalaman kemarin atau rencana masa depan juga masih nggak bisa? Udah dicoba. Saya tapi, nanya, apakah di masa depan juga pasti nggak bisa? Bisa mungkin ya Pak. Paham nggak? Ya paham Pak. Iya. Jadi yang bikin nggak bisa. Coba terus gitu Pak. Nggak dicoba, lakukan saja. Oh iya. Tinggal cari aja gambar orang sedang hamil. Yang ada, mohon maaf, gambar janinnya. Benar pernah melihat gambar itu? Iya maksudnya di internet banyak Pak. Iya, di internet banyak. Tinggal lakukan aja. Dan Mbak nggak tahu, kalau Mbak mengatakan, saya nggak bisa. Iya benar, emang nggak bisa. Paham ya? Iya paham Karena Pak. udah ngeblok duluan. Oh enggak. Oke. Baik, kemudian begitu aja ya Bu Arlina ya. Oke, Bu Suyanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sufyan. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ho'oponopono itu kan bisa untuk yang menyenangkan, yang kita inginkan atau yang kita sesali. Kalau yang kita sesali, misalnya saya bisa paham. Tapi kalau yang kita menyenangkan, misalnya kita kepingin mencapai sesuatu, apakah juga bisa melalui Ho'oponopono? Yang kedua, taubat. Taubat itu kan kita membuat daftar hal-hal yang kita merasa berdosa. Kita merasa berdosa misalnya sudah menceritakan keburukan orang lain. Tapi kita masih marah gitu karena keburukannya itu menyakitkan sekali misalnya masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu bagaimana cara taubatnya? Sama Bu, bayangkan istighfar aja terus, nggak usah dianalisa. Oh gitu. Terus yang Ho'oponopono untuk yang kita inginkan bagaimana? Bayangin aja yang diinginkan, nggak usah dianalisa lagi. Oh nggak pakai saya menyesal gitu nggak? Sama, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih.
Oh, tapi jadi kita tetap bayangkan yang kita inginkan, tapi Ya. kita oponono terus. Ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Septian. Sama-sama. Nurul Unarni, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kecil Kak Pak? Enggak, gede. Pak, jadi kemarin itu kan saya kebetulan, ini dari pengalaman Pak ya, kebetulan suami saya HP suami itu rusak, jadi saya bilang ini ada uang kita belikan HP aja gitu kan. Terus suami bilang nggak usah, simpan aja, siapa tahu nanti ada keperluan mendesak untuk anak-anak. Aduh, saya pikir kenapa harus disebut ya, jadi saya itu langsung afirmasi negatif, dan akhir kejadian Pak, uang itu kepake gitu. Gimana ya cara saya untuk biar enggak ini udah uangnya udah kepake Pak, jadi untuk yang lain-lain, jadi tidak beli HP gitu Pak. Jadi itu ya udah, tinggal bayangin aja ada HP. Kalau bisa membayangkan ada masalah, kenapa nggak bisa ngebayangin ada handphone baru? Bener nggak? Pak. Iya, Pak. Iya. Ini jadi ada pertanyaan lagi nih Pak buat yang itu bukan Pak. Jadi saya pernah seperti itu gitu kan. Tapi kayak di hati tuh kok kayaknya ada yang ganjil, kok semacam mungkin nggak yakin atau gimana gitu Pak. Nah itu untuk menghilangkan itu gimana Pak? Misalkan bayangkan afirmasinya ke positif, insya Allah bisa. Jangan dilawan. Istighfar aja Mbak. Oh, gitu. Kalau Anda tahu istighfar, teman-teman semua bagi yang muslim ya. Konon katanya istighfar itu menghapus dosa, benar nggak? Iya. Apa sih dosa? Dosa kan sesuatu yang udah terjadi. Benar nggak? Iya. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Dan itu pengalaman buruk. Berarti memori kita tentang pengalaman buruk bisa terhapus dengan istighfar. Oke. Nah, jadi Anda punya pengalaman sedih, punya pengalaman marah, punya pengalaman sakit hati, dan itu pengalaman buruk, sebenarnya bisa juga dihapus dengan istighfar. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian Bu Sri mana lagi tadi? Di saya malah menghilang layarnya. Bu Sri Helmawati masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini Pak, itu kan tadi value urutkan dari yang paling penting. Nah, setelah itu satu persatu dicari, misalnya dibayangkan keadaan kebalikannya. Jadi misalnya nomor 1 nih, kita meletakkan nomor 1 prioritas adalah misalnya dapat pahala atau melakukan syariat dengan baik. Okay. Nah, terus kita membayangkan kalau kita saat kita melanggar syariat gitu, melakukan dosa lah. Nah, saat membayangkan terus kita ho'oponopono, istighfar ya. Istighfar. Itu istighfar ya, bukan ho'oponopono ya. Istighfar. Oh ya. Jadi itu perasaan kita biasa gitu, tapi seketika kita ho'oponopono yang nomor 5 misalnya, yang nggak jadi nomor 1, malah di situ yang nggak apa-apa. Kita nangis banget, berarti apakah mungkin bahwa yang nomor 5 itu sebenarnya lebih penting daripada yang... Jangan dianalisa. Oh, begitu ya, Jangan Pak? Jangan dianalisa. Biarkan saja. Oke. Misalnya nomor 5 itu uang, berarti saya lebih lebih penting buat saya, karena saya lebih emosional ketika istighfar soal uang. Enggak juga. Jangan dianalisa ya. Lakukan saja. Nanti susun akhir pun nggak usah dianalisa. Biarkan aja pikiran ngatur sendiri. Oke? Terima kasih. Sip, sama-sama. Lalu Ibu Kuswartiningsih, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanyanya tapi di luar materi hari ini, enggak apa-apa Pak ya. Yang pernah saya diajarin sama Pak Sopyan yang waktu Zoom yang udah lalu itu, yang masalah uang yang 500 itu kan saya bisa itu Pak waktu pertama kali. Terus kata Pak Sopyan saya harus latihan lagi. Kenapa waktu saya latihan berikutnya saya cuma mendapatkan cuma 50 dan ada penolakan di dalam diri itu.
Jadi apa yang kurang itu Pak dari saya Pak? Yang kurang tuh bersyukurnya Bu. Oh. Jadi ketika dapat 50, Ibu sugestikan, Alhamdulillah ya Allah, rizkimu banyak, rizki saya banyak, datang dengan mudah, tambah ya Allah, tambah. Kayak gitu Tapi ya. waktu pertama latihan yang dapat 500 malam-malam paginya dapat langsung itu kan saya emang nggak percaya waktu itu kok bisa. Waktu itu emang saya waktu latihan kok rasanya tuh di pikiran saya melihat uang, di perasaan saya kok bahagia sekali. Mau saya ulangi kok kayaknya belum nggak kayak dulu itu Pak. Iya, karena Ibu udah terkontaminasi lah. Jangan-jangan kalau nggak dapat gimana gitu kan. Iya, maksudnya tuh mau dapat Nggak apa-apa, dari Bu. mana lagi, dari Iya, siapa lagi. Nah itu udah dianalisa. Padahal di yang pertama kan nggak dianalisa kan. Iya, yang pertama itu spontan aja gitu. Wajar Bu, nggak apa-apa. Sama kayak orang udah juara kelas. Di tahun berikutnya kan dia jadi beban kan. Gimana kalau nggak juara kelas coba? Benar nggak Bu? Oh iya. Mempertahankan gelar juara itu lebih menantang daripada merebut juara dari orang. Iya, dulu waktu sekolah juga saya ranking 2, terus berikutnya ranking 21. Iya. Paham ya Bu ya? Nah, berarti Ibu belum menikmati tuh sebagai diri sendiri. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi Ibu bayangkan lagi ketika ada rasa dari mana cepat-cepat istighfar, karena Allah tuh ngasih rizki itu dari mana-mana. Oh iya. Oke Bu, jadi teman-teman semua, Ibu Kuswartiningsih itu praktek materi di buku Resetati Install Pikiran, ya Bu ya? Iya. 3 bahasa pikiran, itu memang ada latihan afirmasi. Oke, sip, gitu aja. Kemudian malah testimoniku dipakai buat Bapak terus itu sih. Oke, baik Bu Kuswartiningsih gitu ya. Iya. Lalu terima kasih, Bu Pak. Yeni kalau nggak salah ya Bu Yeni ya. Benar nggak sih Bu Yeni? Iya Pak Sofyan. Iya. Gimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sofyan, yang tugas yang ketiga tadi kan kita bikin yang hal baru ya. Nah kemudian kita bayangin lagi perlawanannya juga atau gimana? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Iya, tapi kalau mau ngerjain nggak apa-apa Bu, kreatif banget berarti. Nggak apa-apa kalau Ibu mau ngerjain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya belum mencoba sih sampai ke level berapa kali, saya belum pernah. Kayak gitu ya. Kemudian ini Pak, yang 5 keinginan. Waktu itu kan kita tanya ke dalam diri sampai mentok gitu ya. Nah kalau kita ketemunya yang positif terus gimana tuh Pak? Nggak apa-apa yang positif, nggak apa-apa. Tetap di Ho'oponopono. Jadi sebenarnya bukan positif atau negatif Bu. Mentok dan kemudian bila itu yang tidak menyenangkan alasannya di Ho'oponopono. Paham nggak? Tapi kalau misalkan Ibu ketemu yang positif nggak apa-apa, Ibu Ho'oponopono lagi aja, bayangkan itu udah dapat lalu Ho'oponopono boleh atau istighfar ya. Oh ya, makasih Pak Sofyan. Siap, sama-sama. Baik, ini sebenarnya pertanyaan dari member buku kerja 1 teman-teman. Oke, Trihandayani. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin karena saya nggak ngikut yang paket itu ya, jadi saya baru tahu kalau mungkin Ho'oponopono itu memang bisa dipakai untuk membayangkan hal yang positif atau yang kita inginkan ya Pak ya. Betul. Caranya juga sama gitu Pak, Sama, membayangkan sama. sampai kita nyaman dan lega. Terus yang kedua Pak, ini kan kaitannya Zoom-nya ini kan terkait dengan yang afirmasi kalender ya. Yeah. Nah ini kayaknya belum disinggung ya, gimana kita mulai mempraktekkan dari yang kalender-kalender itu, ataukah nanti pas sudah masuk bulannya atau gimana gitu Pak? Makasih. Tinggal baca aja Bu, tinggal baca aja. Kalender tinggal baca aja. Tapi masalahnya bukan masalah tinggal baca itu loh Bu. Kalau pikiran Ibu masih negatif, apa yang Ibu baca juga nggak produktif, nggak benar. Nah, proses ini ngebersihin dulu Bu. Oh gitu. Paham? Ibu nanya, bagaimana cara ngecat dinding? Dindingnya bikinin dulu. Sebelum dinding gimana? Pondasinya dulu dibikin. Oh iya. Kayak gitu ya. Itu tujuannya ya. Sekarang mau bikin apa? Katakanlah saya banyak duit, value-nya apa? Ternyata bukan duit value-nya, misalkan ya. Dan banyak trauma-trauma juga dengan value itu.
Jadi saya ngambil dari dasar gitu. Jadi kalau misalkan Anda ngerasa bahwa kok ini nggak ada hubungan sama kalender, Anda belum paham. Ini justru dasar ini ya. Oke, Nah, jadi untuk stiker-stikernya itu gimana, Pak? baca aja, Bu, baca aja. Di tempelnya Terserah kita gitu terserah, ya. terserah. Saya itu di dinding di pintu rumah begitu saya masuk. Begitu masuk langsung saya baca. Enggak lah, Bu, saya satu aja dulu. Ya itu maksudnya ditempelnya langsung semua di ini atau beda-beda. satu-satu Kalau saya beda-beda, Bu. Misalkan jadi gini maksud saya tuh, Bu. Ketika Ibu ngelihat satu tulisan dan ternyata bikin Ibu senang, itu kan bagus, Bu. Daripada pernah nggak Ibu dengerin kematian artis, lalu tentang ulama yang dizolimi, lalu mendengarkan tentang penghinaan kepada agama tertentu, itu kan bikin gak nyaman, bener nggak? Iya. Banyak sugesti yang gak nyaman. Nah sekarang saya ubah, sugestinya nyaman semua. Ternyata saya kaya, bersama Allah saya bisa, kayak gitu. Iya. Sip. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stiker belum dikirim. Ya ntar chat ke admin aja ya. Baik teman-teman semua, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting. Pak, masih ada yang ganjel Pak satu. Apa itu? Kan waktu itu nggak sengaja nih Pak, waktu naik motor kan sama anak. Saya tuh kok tiba-tiba pikiran saya kok nabrak gitu loh Pak. Kecelakaan lah intinya. Itu tuh udah berkali-kali terjadi kayak gitu Pak. Waktu berkendaraan pikirannya tuh kecelakaan kayak gitu Pak. Oke, terus? Nggak taunya kejadian beneran Pak. Apa itu Pak yang dinamakan kayak apa? Iya, afirmasi. Ibu baca Al-Baqarah aja tamatkan 3 hari ya. Itu prasangka-prasangka gitu tuh bisa jadi dari waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Oke? Iya. Sip. Pak, tadi mati nggak kedengeran. Bapak jelasin apa? Suaranya mati ya. Sip. Jadi kalau Anda nggak bisa ngendaliin pikiran sendiri, maka Anda baca Alkitab suci. Karena seringkali prasangka negatif itu juga berasal dari godaan, gangguan setan yang terkutuk. Ya, kayak gitu. Kalau Anda ngerasa nggak bisa ngendaliin pikiran sendiri. Baik teman-teman semua, saya akan bacakan chattingan dari ini ya, dari yang paling bawah dulu. Setiap awal mau masuk Zoom meeting pasti ngantuk, kadang login sambil merem. Wih, hebat. Pas udah jalan langsung bugar, karena itu saya milih ikut walaupun maaf izin tutup kamera, sebab biasanya langsung bugar saat sesi sudah mulai. Waduh, hebat. Testimoni coach, saya waktu tes P3K, saya ho'oponopono kartu ujiannya, lalu pas ngerjain soal saya ho'oponopono terus, alhamdulillah coach, atas izin Allah saya lulus. Alhamdulillah. Pak, saya masih kesulitan menemukan potensi diri agar bisa menggali dan menekuninya. Ya, nggak bisa instan juga, Rinda ya. Ini salah satu cara untuk menemukan potensi diri. Dengan cara apa? Ya, ini dari value-nya dulu ya. Nah, Rinda kalau misalkan pengen beres, benar-benar beres, itu ikut program terapi afirmasi atau 30 hari terapi. Nanti bakal ketemu. Oke. Jadi kalau ngebayangin ibu wajah fisik, nggak harus wajah dan fisik ibu sendiri ya Pak, boleh yang lain tapi soal itu ibu sendiri. Ya benar. Tanya, jika melakukan ho'oponopono dan istighfar sebaiknya mana dulu? Sebenarnya sih kalau saya, teman-teman semua istighfar. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ho'oponopono juga boleh. Mana dulu nggak ada keharusan. Karena ho'oponopono hukumnya mubah. Boleh. Jadi nggak ada keharusan. Mana dulu. Bagaimana cara menemukan alasan melakukan semua ini? Nah itu dia, apa yang paling penting untuk Anda? Itu kan balik lagi jadinya. Apa yang menurut Anda itu penting gitu kan? Apakah ilmu yang bermanfaat atau jadi keren, jadi gimana gitu? Saya nggak tahu lah. Kayak gitu ya. Orang yang tidak tahu tujuan hidup karena memang terlalu banyak masalah yang dialami biasanya. Jadi fokusnya itu ke masa lalu ya. Mesti diterapi, cara menemukan alasan semua ini ya mesti diterapi ya. Kalimat tadi mohon ditampilkan lagi. Nah, lo yang mana nih ya? Syarat praktek afirmasi kalender gimana? Tinggal baca aja. Saya pernah punya self-talk yang salah kali ya. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Oke. Kemudian, kayaknya nggak ada lagi deh.
Lalu sebentar ya di paling bawah. Pikiran negatif terlintas di pikiran bisa pakai istighfar, Pak. Ya, betul bisa pakai istighfar. Baik, teman-teman semua, tadi ada yang minta untuk ditampilkan tulisan. Silahkan Anda screenshot ya. Silahkan Anda screenshot, kemudian hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, ini tugas-tugasnya ya. Tapi kayaknya tinggal tonton rekaman sih. Pak, apa perlu minta maaf langsung pada orang yang bermasalah dengan kita? Malu kalau didatangin udah lain-lain lagi, misal kepada mantan, Pak. Ini aja istighfar aja. Bayangin orangnya terus istighfar ya. Baik teman-teman semua, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu 2 bulan lagi. Oke, bulan Februari. Bulan Februari untuk yang kedua. Apakah Pak, apakah habis ini selesai Zoom tentang value? Iya, udah selesai. Tentang value udah selesai. Oke. Nah, teman-teman semua untuk kalender sendiri, Anda tinggal baca berulang-ulang ya, konsisten. Sekali lagi konsisten. Nah, Februari tentang apa? Saya lupa ya tentang apa ya. Pokoknya ada deh. Percaya aja bagus lah gitu kan. Oke, baik teman-teman semua, saya tutup sampai di sini. Oh iya, saya ngasih tahu kepada Anda yang mau belajar analisa tanda tangan, kesempatannya sampai tanggal 31 Desember bagi yang mau harga lama. Karena di Januari itu harganya naik, tapi juga fasilitasnya naik. Kalau Anda ikut sekarang, itu harganya masih 3,5 juta, teman-teman semua. Harga barunya nanti 5 juta, kayak gitu ya. Tapi ada fasilitas yang ditambah. Nah, Anda juga bisa dari pertama dulu, bagi Anda yang belum ikut program 30 hari terapi. Program 30 hari terapi. Jadi ini bisa investasinya 1,5 juta, 1.500.000 ya. Kayak gitu. Ini terapinya berurut sistematis. Cuma nanti mulai belajarnya 1 Januari selama 30 hari. Walaupun itu juga bisa nambah waktu ya, dan Anda akan ditungguin sampai beres. Nah, nanti ini juga bakal naik teman-teman semua. Jadi yang mau ikutan sekarang, ya sekarang aja. Nah, kalau Anda udah ikut ini, nanti ketika Anda pengen ikut analisa tanda tangan, bayarnya cuma 2,5 juta ya. Nambah 2,5 juta, jadi total sih 4 juta. Masih lebih murah daripada nanti di bulan Januari, bayarnya 5 juta totalnya. Nah, ini tuh bisa bulan berikutnya, sekarang bayar 1,5, nanti besok bulan berikutnya 2,5 masih bisa. Itu bagi yang mau, enggak ada paksaan juga ya. Kayak gitu. Pesan kalender untuk alumni apakah bayar lagi? Pesan kalender untuk alumni. Maksudnya alumni apa, Mbak Sari? Untuk alumni apa? Pesan kalender ya beli lagi. Kayak gitu ya kalau Anda mau kalender. Baik teman-teman semua, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah-salah itu murid dari saya, kalau ada yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Sofyan Hadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya bersama dengan Mas Rian. Beliau ini salah satu chapter leader. Karena memang dulu zaman chef model multi level kalau nggak salah. Iya. Pernah ya? Pernah. Dan antum punya jaringan berapa saat itu? Punya jaringan 3.000. 3.000 ya? Luar biasa. Itu mereka yang ikut chef juga ya? Ya. Saat itu berapa ya investasi untuk ikut pelatihannya? 3,5 juta. 3,5 juta ya? Oke. Nah, Mas Rian ini kebetulan ikut behind the scene itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Berapa bulan ya?
sekitar bulan Agustus. Agustus ya? Agustus. Oke. 2019. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih manfaat yang diperoleh setelah mengikuti Behind the Scene ini? Bisa Mas Rian ceritain? Oh iya. Untuk manfaatnya sangat banyak sekali, terutama saya mulai dari keluarga dulu. Nah, dari keluarga dulu yang tadinya untuk menterapi anak itu kita belum tahu akar masalah dia apa sih. Nah, dari tanda tangan anak akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata akar masalah dia itu bapaknya gitu kan. Gitu ya. Kalau dilihat dari tanda tangannya gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa konfirmasi dan akhirnya memudahkan untuk menterapi orang. Menterapi anak ya. Dan akhirnya semakin kesini yang tadinya waktu kita mau terapi self itu harus tanya dulu apa sih masalahnya, apa sih masalahnya. Sekarang udah lebih mudah gitu kan. Boleh lihat gak tanda tangannya gitu kan. Nah, ada tanda tangannya, akhirnya kita bisa tahu, oh masalahnya itu mental blocknya, masa lalunya ini asik pokoknya. Iya. By the way, yang ente sudah analisa tanda tangan berapa orang tuh sekarang? Cukup banyak sih, jadi hampir peserta training itu kan karena kita juga IO ya, jadi kan ada absensi, jadi kita bisa waktu break bisa ini gitu. Tapi itu membantu banget ya untuk terapi self-nya? Membantu banget gitu ya? Membantu banget, karena ada beberapa orang yang nggak mau cerita, yang nggak mau cerita masalahnya apa, nggak mau cerita, terus mental blocknya di mana, dia nggak mau cerita, ya. Tapi dengan tanda tangan ini akhirnya kita konfirmasi ke orang itu kan, oh masalahnya di sini dan ternyata mereka oh iya benar Pak. Ada nggak pesan-pesan antum buat teman-teman yang lain yang belum ikutan? Iya, pesan saya ilmu Allah luas ya, jadi ternyata dari Behind the Scene ini sangat membantu sekali pada saat kita pengen mengetahui mental block seseorang. Nah, sehingga pada saat kita mau terapi pun juga lebih optimal dan orangnya pun merasa nyaman gitu. Dan saya harap teman-teman safter terutama yuk sama-sama belajar lagi untuk analisa tanda tangan. Pokoknya seru deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya sering kesulitan menemukan akar masalah seseorang. Sebelum ikut acara ini saya mempunyai banyak sekali mental block yang itu menghambat kesuksesan saya. Saya sudah ikut berbagai macam seminar, namun saya belum menemukan apa masalah terbesar yang ada dalam diri saya. Analisa tanda tangan, disitulah saya baru menemukan bahwa saya punya masalah besar yang itu harus dikelirkan. Setelah mengikuti acara ini saya merasa plong, lebih ringan. Saya sering terapi orang, ketika dapat terapi orang tidak jujur atau dia melupakan masa lalunya, kejadian-kejadian negatif. Ternyata dengan analisa tanda tangan tadi yang kami ikuti selama 2 hari itu membuka apa yang telah terjadi pada orang tersebut. Saya dapat mengetahui tentang potensi diri, tentang energi negatif, energi positif, serta saya mengetahui dan dapat menganalisa tanda tangan seseorang dengan 22 ciri yang ada di tanda tangan tersebut. Saya sangat terbantu dan sangat siap untuk memberikan kontribusi lebih untuk bangsa ini deh, insya Allah.